Halo kepada semua saudara Dharma. Hari ini adalah Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Hari ini, saya ingin mengundang semua orang untuk memelihara kebijaksanaan dalam esensi murni kehidupan kita. Untuk menyadari tujuan kelahiran dan hidup dalam tubuh manusia ini. Memiliki kesempatan untuk berdiam dalam tubuh ini dianggap sebagai keberuntungan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan adalah belajar tentang sifat unsur asli kita karena tubuh ini hanyalah wadah yang kita tempati, dan itu tidak akan bertahan lama. Ketika tubuh memburuk, itu disebut kematian, tetapi kehidupan murni kita, atau yang kita sebut roh, belum berakhir. Apa yang bisa disebut elemen kehidupan murni kita akan mencari tubuh baru. Mungkin tubuh hewan air, dan ketika tubuh itu memburuk, kehidupan murni kita akan mencari tubuh baru lagi. Bisa jadi hewan darat, hewan bawah tanah, atau hewan bersayap. Untuk dilahirkan sebagai manusia adalah hal yang sangat sulit. Sebagai analogi, saat ini kita beruntung untuk tinggal dalam wadah tubuh manusia ini. Setelah kita tinggal dalam wadah tubuh manusia ini, kita kembali ke pola lama. Ketika kita lahir, kita diajari oleh orang tua dan orang-orang tua kita untuk berpikir, untuk mengingat, untuk percaya bahwa kita adalah manusia, untuk mencari nafkah. Singkatnya, ketika kita lahir, kita menjadi sibuk mencari makanan untuk memberi makan tubuh ini, secara bertahap menua, memburuk, jatuh sakit, dan akhirnya membusuk dan mati. Kehidupan murni kita kemudian pergi untuk menemukan wadah baru, berputar dalam lingkaran ini, yang disebut siklus berdiam dalam wadah bersyarat, berputar di sekitar hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Apakah kita melihat betapa tidak bermaknanya hidup ini? Tidak peduli seberapa kaya kita, pada akhirnya tubuh ini akan membusuk dan kita tidak akan membawa apapun dari kekayaan itu. Ketika kita lahir sebagai hewan, kekayaan kita adalah memiliki makanan untuk dimakan. Misalnya kita menjadi ikan, cumi-cumi, kerang, udang, atau hewan air. Hewan air yang paling kaya, misalnya kita dilahirkan sebagai hewan air, yang terkaya dengan makanan terbaik, yang paling unggul, yang paling hebat. Apa yang kita dapatkan? Tubuh itu juga membusuk. Dulu, kita percaya bahwa kita adalah udang, kerang, kepiting, atau ikan. Dan apa yang kita peroleh dari menjadi penguasa atau pemimpin di kolam, danau, atau laut? Kita memiliki kekayaan, status, pujian, kebahagiaan semuanya. Namun, tubuh itu akhirnya binasa, dan jiwa, esensi kehidupan yang kosong dan murni dalam diri kita, pergi mencari wadah baru. Kita terlahir kembali sebagai makhluk bawah tanah, mungkin seekor cacing tanah, hidup dengan makanan melimpah, kekuatan, dan kesuksesan, menjadi pemimpin di antara jenisnya. Lalu apa? Berapa lama tubuh itu bisa bertahan? Tidak lama. Pada akhirnya, tubuh itu juga membusuk dan berakhir. Jiwa, esensi kehidupan yang kosong dan murni dalam diri kita, terus mencari tubuh baru lagi. Kali ini, mungkin mengambil bentuk makhluk darat yang tinggal di hutan, mungkin gajah, kuda, lembu, kerbau, babi, bebek, atau ayam. Kita mungkin menjadi yang paling mampu di antara mereka, yang terkuat, yang tergemuk, atau yang memiliki pasokan makanan paling melimpah. Kita bisa menjadi pemimpin kawanan, yang paling kuat, yang terbaik, yang paling luar biasa. Lalu apa? Tubuh itu juga menua, jatuh sakit, dan akhirnya membusuk dan mati. Terkadang, kita mungkin dilahirkan hanya untuk hidup sebentar sebelum dimakan, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mencapai apapun. Apakah kita yang terhebat atau mengalami kesulitan? Lalu apa? Berapa lama tubuh itu bertahan? Ia menua, sakit, dan mati berakhir pada akhirnya. Kehidupan kita yang kosong dan murni kemudian pergi mencari tubuh baru. Intinya adalah, apakah kita menyadarinya? Kehidupan kita yang kosong dan murni tidak pernah benar-benar menjadi apapun. Bisakah kamu memahami ini? Mari kita mulai lagi. Ketika tubuh hewan darat mati,
kehidupan kita yang kosong dan murni pergi untuk berdiam dalam tubuh baru. Hewan yang terbang, berbagai jenis burung, menjadi burung yang paling terampil, yang paling unggul, menjadi raja elang dengan penglihatan yang paling tajam, yang terbaik dalam mencari makanan, yang paling gemuk, menjadi pemimpin kawanan, memiliki kebahagiaan yang melimpah, menjadi yang perkasa, dihormati oleh burung lain, atau menjadi burung pipit yang lemah, berjuang mencari makanan, apapun keadaannya. Lalu apa yang terjadi pada tubuh burung itu? Apakah tubuh itu bertahan lama? Tidak. Ia menua, jatuh sakit, dan akhirnya mati. Apa yang kita peroleh dari kelahiran kita setiap kali? Coba saya tanyakan, jadi bagaimana jika kamu kaya? Bagaimana jika kamu miskin? Bagaimana jika kamu sejahtera? Bagaimana jika kamu memiliki makanan berlimpah? Ketika tubuh itu membusuk, apa yang kamu peroleh dari telah menjadi makhluk itu? Kehidupan kita yang kosong dan murni meninggalkan tubuh itu karena waktunya telah habis. Lalu, secara kebetulan dan beruntung, kita mendapatkan tubuh manusia. Ketika kita mulai menghuni tubuh manusia, kita mulai belajar. Saat kita pertama kali lahir, kita tidak tahu bahwa tubuh ini adalah milik kita. Seolah-olah kita lahir kembali, membuka mata dan melihat sekeliling, menyaksikan segalanya. Jika kita mengingat kembali saat kita baru lahir dan membuka mata, kita dapat melihat segalanya, tetapi kita tidak tahu apapun tentang itu. Orang tua kita berbicara kepada kita, tetapi kita tidak tahu siapa mereka atau apa yang mereka lakukan. Apakah kamu ingat perasaan itu? Perasaan sekadar mengetahui tanpa bahasa, tanpa penderitaan, tanpa kebahagiaan, hanya kesadaran yang tenang dan damai. Kita membuka mata dan melihat segalanya, tetapi tidak memahami apapun. Kita berkedip, bahkan tidak tahu bahwa itu adalah berkedip, tetapi kita merasakannya. Tubuh mulai bergerak, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah tubuh kita. Kita hanya merasakan sensasi gerakan. Pada saat itu, gerakan tidak memiliki nama. Itu hanya sensasi. Kita melihat, kita bernapas, kita merasakan. Segalanya hanya dialami melalui hidung, tubuh, mata, telinga, lidah. Kesadaran yang mendalam ada di sana, merasakan, tetapi tanpa cerita, tanpa nama, hanya sekadar mengetahui yang murni. Apakah kamu ingat perasaan ini? Inilah esensi kehidupan yang kosong dan murni. Kita mengandalkan kesadaran ini untuk merasakan dunia, tetapi tidak ada bahasa, tidak ada penamaan. Kita mungkin merasa tidak nyaman dan menangis, atau merasa puas dan tersenyum. Pada suatu saat, susu diberikan, dan kita merasa puas lalu tersenyum, kemudian tertidur. Saat terbangun, kita merasakan bahwa kita menyukai rasa susu itu, meskipun saat itu belum ada kata untuk suka. Hanya ada perasaan keinginan untuk mendapatkan susu lagi. Saat kita merasa tidak puas lagi, kita menangis lagi. Kita tidak tahu mengapa kita menangis, hanya merasakan ketidakpuasan, lalu menangis. Apakah kamu melihat ini? Beginilah cara kita mulai belajar. Kita sedang belajar sesuatu, tetapi apa yang sebenarnya kita pelajari? Apa yang kita cari? Jauh di dalam diri, ada perasaan pertanyaan, mengapa kita dilahirkan? Apa yang kita cari? Namun, kita tidak tahu apa yang sedang kita cari. Yang kita tahu hanyalah perasaan menjadi sadar. Sadar akan sesuatu yang muncul di sini dan saat ini, di momen ini. Seiring berjalannya waktu, orang mulai memberi kita makanan. Kita mulai terbiasa dengan makan, mengunyah, dan buang air. Kita mulai merasakan sensasi dingin dan panas. Kita mulai sering melihat wajah-wajah tertentu, dan secara bertahap, kita merasa senang melihat mereka, terutama mereka yang membawa makanan untuk kita. Kita mulai menyukai mereka. Kita tidak tahu bahwa itu adalah makanan, tetapi kita tahu bahwa kita merasa puas. Kita mulai mengenali suara mereka, bau mereka, wajah mereka. Ketika kita tidak melihat mereka, kita menangis. Saat kita melihat mereka lagi, kita merasa senang dan tersenyum. Mereka juga merasa senang ketika kita tersenyum kembali. Kita mulai belajar,
jika kita tersenyum, mereka akan bahagia. Tersenyum, bermain, dan tertawa menjadi cara untuk memberi sesuatu kembali kepada mereka. Kita melihat bahwa mereka menikmati tawa kita, jadi kita tertawa lebih sering. Kita belajar untuk tersenyum lebih banyak, bermain lebih banyak, dan tertawa lebih banyak bersama mereka. Kita mulai mengenali suara mereka, dan kita mulai membuat suara seperti ah atau eh. Ketika kita membuat suara ini, mereka sangat gembira. Mengapa suara membuat mereka begitu bahagia? Jadi kita mengucapkannya lebih sering, dan mereka menjadi semakin bahagia. Kita mulai bermain dengan mereka, dan kebahagiaan mereka bertambah. Seiring waktu, kita mulai memahami bagaimana berinteraksi dengan mereka. Awalnya, kita tidak tahu apa semua itu hanya ada kesadaran murni. Tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan, hanya tindakan merasakan. Inilah esensi kehidupan yang kosong dan murni, penuh semangat untuk belajar. Setiap kali dilahirkan kembali, ia mulai belajar lagi dari awal. Namun, inilah pertanyaan penting, apa sebenarnya yang ingin kita pelajari? Pernahkah kita benar-benar mengamati hal ini? Apa sebenarnya yang sedang kita coba pelajari? Kita telah terlahir dalam berbagai bentuk, telah mempelajari segalanya. Apa yang sebenarnya kita cari? Mengapa kita dilahirkan? Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita pernah bertanya pada hati kita pertanyaan-pertanyaan ini? Saya percaya banyak dari kita pernah bertanya. Saya sendiri telah bertanya-tanya sejak kecil. Saya mencari sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu sampai suatu hari saya menemukan pemahaman yang mendalam. Apa yang saya cari sepanjang hidup ini ternyata adalah esensi murni dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika semuanya menjadi jelas bagi saya menyadari bahwa esensi ini adalah elemen kosong dan murni, sangat murni. Kita adalah esensi kehidupan ini, tanpa bentuk, yang tidak datang dan tidak pergi, yang tidak lahir dan tidak lenyap, yang tidak gelap dan tidak terang. Ia menyatu sebagai satu dengan alam semesta yang tak terbatas. Kita tidak memiliki bentuk, tetapi kita adalah kehidupan itu sendiri, sepenuhnya bebas dari segala penderitaan. Ketika kebenaran ini menjadi jelas, sifat keberadaan yang sebenarnya telah kita miliki sejak awal, air mata mengalir, dan saya merasakan dorongan untuk menyampaikan ini kepada dunia. Inilah esensi dari perdamaian dunia. Jika semua orang dapat menyadari hal ini, kita semua akan hidup bersama dalam harmoni dan kebahagiaan. Tidak akan ada lagi kerugian, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi perjuangan untuk menjadi yang terbaik, karena tidak ada lagi yang bisa benar-benar kita klaim sebagai milikmu, milikku, kita, atau kepunyaan kita. Dulu kita percaya bahwa kita adalah manusia pria atau wanita, dengan nama dan marga. Tapi tahukah kamu, esensi kehidupan yang kosong dan murni ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak pernah benar-benar menjadi manusia. Ia selalu murni, sebagai akar dari segala sesuatu. Kita bisa menyebutnya sebagai esensi primordial. Kita adalah esensi primordial ini, asal mula dari segalanya. Semua bentuk, semua energi muncul dari esensi primordial ini. Setiap elemen materi berasal dari energi yang terpancar dari sumber primordial ini. Pada dasarnya, semua hal materi termasuk tubuh ini berasal dari energi esensi primordial. Dan energi ini sendiri muncul dari sumber primordial. Kita semua adalah esensi primordial yang menciptakan segalanya. Singkatnya, semua dari kita yang memiliki kehidupan, esensi kehidupan kita adalah pencipta alam semesta. Seolah-olah kita adalah yang membawa segalanya menjadi ada. Bahkan kisah-kisah yang kita alami dan pahami setiap hari, semua itu kita ciptakan sendiri. Suatu hari nanti, ketika kamu memahami apa yang saya ajarkan, dan itu tidak akan memakan waktu lama, saya ingin mencapai tujuan untuk menyampaikan pengetahuan ini kepada dunia. Tentang elemen kehidupan yang kosong dan murni, yang merupakan elemen primordial kita, disebut sebagai roh, elemen murni, atau cukup disebut sebagai pikiran.
Elemen kehidupan yang kosong dan jernih ini sangat jernih, sangat murni, sepenuhnya murni. Kita adalah elemen murni ini, dan elemen ini tidak memiliki bentuk. Biarkan semua orang mendengarkan, anak-anak bisa mendengarkan, orang dewasa, orang tua, penyandang disabilitas dari segala jenis kelamin, usia, status sosial, kelas, keyakinan, agama, kebangsaan, etnis, dan negara setiap orang di bumi ini. Pengetahuan ini tidak terbatas oleh usia, latar belakang, atau keyakinan apapun. Karena pada akhirnya, kita semua adalah esensi kehidupan yang kosong, murni, dan jernih yang sama. Kita hanya belum menyadarinya. Tolong bantu sebarkan rekaman saya agar semua orang dapat mendengarkannya, bagikan kemana saja. Biarkan semua orang mengetahui sifat sejati kita, yang disebut elemen kehidupan yang kosong, murni, dan jernih yang sangat murni, sangat jernih dan yang sebenarnya telah kita miliki. Namun, kita tidak pernah mengenalinya. Kita hidup dengan elemen kehidupan ini setiap saat, tetapi kita tidak pernah menyadari esensi kehidupan yang murni ini. Kita mempelajari segalanya tentang dunia luar, tetapi kita tidak pernah mempelajari apa yang ada di dalam, yaitu elemen asli kita atau elemen primordial kita. Saya harus menunjukkan hal ini. Saya akan terus merekam konten tentang elemen inti kita hingga ada banyak rekaman, sehingga kita semua dapat mempelajarinya. Ini adalah satu-satunya pengetahuan yang tidak dapat kamu temukan di tempat lain untuk didengarkan. Ini adalah satu-satunya ajaran yang, siapapun yang mendengarkannya, dalam waktu 7 hari atau 7 bulan tidak lebih dari itu akan membawa pemahaman mendalam. Banyak orang bijak yang mendengarkan ajaran saya tentang elemen kehidupan ini, elemen asli ini, hanya sekali, hanya dalam beberapa menit, langsung menangis saat kecerahan muncul dari dalam. Mereka melampaui semua penderitaan, menangis dengan sangat dalam. Pemahaman tentang menjadi manusia akan runtuh sepenuhnya, seperti terbebas dari dunia dan melihat kenyataan dengan jelas, apa yang selama ini kita delusikan. Tidak ada yang benar-benar ada sebagai diri kita atau milik kita. Segalanya ada sebagaimana adanya, tanpa keterkaitan dengan kita. Pengetahuan seperti ini akan muncul, seolah-olah kita telah melampaui keberadaan manusia. Kesadaran ini akan menunjukkan bahwa kita bukan apa-apa selain elemen kehidupan yang murni, jernih, dan kosong. Tidak perlu mengatakan siapa kita, karena kita bukan apa-apa. Kita adalah elemen yang jernih, sangat murni, sepenuhnya kosong dan jernih, benar-benar murni. Kita adalah elemen tanpa bentuk yang tidak mengalami penderitaan, yang melampaui segalanya, yang mengetahui seluruh alam semesta, yang mengetahui segalanya. Ketika kita menyadari hal ini dan mulai mengenali diri yang terdalam, saya akan menjelaskan metodenya. Kita harus mundur untuk memahami diri yang sejati. Setelah kita mengetahui yang ada di dalam, yang ada di luar menjadi tidak berharga. Yang luar bukanlah kita. Tubuh ini bukan tubuh kita. Saya telah mengatakan sejak awal bahwa tubuh ini sebenarnya bukan tubuh kita. Kita hanya menghuni tubuh ini untuk belajar tentang elemen kehidupan kita. Inilah intinya. Maka muncul pertanyaan, dalam setiap kehidupan, apa yang sebenarnya kita inginkan? Kita selalu menginginkan sesuatu, terus-menerus mengganti tubuh, mencari hal yang sama, belajar tentang ingatan dan pikiran. Suara yang berbicara ini bukan suara kita. Siapa yang bisa melihat bahwa suara ini berbicara dengan sendirinya, dan bukan kita yang berbicara? Suara ini hanyalah fenomena, bahkan bukan suara itu hanyalah sesuatu yang beriak dengan sendirinya. Gambaran mental yang kita pikirkan, cobalah membayangkan seekor kucing atau anjing. Gambaran mental ini juga bukan kita. Itu hanya fenomena. Kemampuan untuk menciptakan suara, menciptakan gambaran, dan menciptakan emosi, semua ini hanyalah fenomena. Emosi ini hanyalah riak yang muncul dengan sendirinya, bukan kita. Ketika kita berkata bahwa kita bahagia, sangat bahagia, kebahagiaan ini bukan kita. Ketika kita sangat menderita, penderitaan ini juga bukan kita.
Semua fenomena ini hanyalah kejadian alami yang berfungsi dengan sendirinya. Siapapun yang memahami hal ini akan menangis, terbebas dari semua penderitaan. Cobalah untuk memahami bahkan kesadaran saat ini, yang sedang mendengarkan suara saya sekarang kamu mendengar suara ini, bukan? Fenomena mengetahui suara ini mengetahui dirinya sendiri bukan kita yang mengetahui. Ia mengetahui dirinya sendiri. Jika ia mengetahui dirinya sendiri, emosi beriak dengan sendirinya, suara ini beriak dengan sendirinya, gambaran mental beriak dengan sendirinya. Semua ini hanyalah kejadian yang muncul dan lenyap dengan sendirinya. Kita tidak perlu melekat pada apapun. Kita hanyalah elemen kehidupan yang murni, jernih, kosong, dan bebas dari segala penderitaan. Jadi, di mana rasa diri ini berada? Ketika esensi kehidupan menyadari bahwa tidak ada diri, maka ia akan segera terbebas. Rasa diri ini hanyalah asosiasi sementara dengan esensi murni ini. Saat ini, kita hanya menghuni bentuk-bentuk dan sensasi-sensasi ini. Ketika kita melihat bahwa bentuk-bentuk ini bukanlah kita yang sejati, lalu mengapa kita bergantung padanya? Kesadaran ini datang seperti kilat, dan kita pun terbebas. Seolah-olah kita ditarik keluar dari gumpalan tubuh ini, tercabut dari suara, gambaran mental, emosi, bahkan sensasi. Kita tercerabut dari semua hal ini, menjadi esensi yang kosong dan murni begitu jernih dan suci, menyatu sebagai satu dengan alam semesta yang tak terbatas. Kita tidak memiliki bentuk. Inilah jati diri kita yang sebenarnya kehidupan yang tanpa bentuk. Dan esensi ini meliputi segalanya, benar-benar murni. Air mata mengalir saat kita menyadari kebenaran ini. Kemudian kita bertanya-tanya, selama ini, dalam apa kita terjebak? Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling menyakiti, membunuh, dan menghancurkan satu sama lain? Mengapa kita berperang memperebutkan tanah? Apa gunanya mengklaim sesuatu sebagai milik kita? Pemahaman mendalam muncul. Tidak ada yang benar-benar milik siapapun. Kita tidak perlu berjuang untuk memilikinya, semuanya adalah milik alam. Bahkan tubuh ini ia akan menua, akan sakit, dan akan mati kapan saja. Tetapi pemahaman ini tidak membawa penderitaan, karena jauh di dalam hati kita tahu bahwa tubuh ini bukanlah kita. Itu hanyalah gumpalan materi, seperti cangkang robot. Ketika kebenaran ini menjadi jelas, ada kebebasan-kebebasan dari keterikatan, dari penderitaan, dari ilusi diri. Inilah kedamaian yang sejati. Kita hanyalah penghuni sementara dalam robot ini. Bayangkan ini, robot ini berfungsi, dan ketika ia berhenti, selesai sudah kita terbebas, sepenuhnya merasa lega. Saat ini, kita tinggal di dalamnya, dan itu tidak masalah. Kita menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, kapanpun tubuh robotik ini berhenti berfungsi, itu bukan masalah, kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Sekarang, bayangkan jika kita tidak memiliki tubuh, apakah kamu tahu betapa bebasnya kita? Tidak perlu makan, tidak perlu berjalan kemana-mana, tidak ada rasa sakit atau nyeri, tidak ada kekhawatiran tentang memberi makan tubuh, tidak ada kebutuhan akan pakaian atau tempat berlindung. Tidak perlu mandi, tidak perlu obat-obatan, tidak perlu mengalami penyakit atau ketidaknyamanan. Kita tidak akan terbebani oleh apapun di dunia ini. Sebaliknya, kita akan ada dalam bentuk keberadaan yang berbeda sama sekali. Mari kita sebut ini sebagai dimensi nol, suatu alam di mana segalanya adalah kehampaan murni. Di dalam dimensi ini, tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada emosi, dan tidak ada sensasi. Yang ada hanyalah kesadaran alami, kesadaran yang mengetahui tanpa adanya diri, yang melakukan pengenalan. Ini adalah kesadaran yang merasakan dan memahami segalanya. Ia melihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun hal yang benar-benar milik kita. Inilah keadaan alami benar-benar bebas, tanpa beban, dan damai. Ini adalah kebenaran yang mendalam, yang mengungkapkan kehampaan dan ketidakkekalan dari semua hal yang dulu kita anggap sebagai milik kita.
Akan ada hanya pengetahuan yang tercerahkan, mengetahui segalanya, tetapi tanpa kita yang memperoleh atau kehilangan apapun. Seolah-olah kita benar-benar bebas dari segalanya. Jika dunia ini meledak, kita tidak terlibat, paham? Jika alam semesta ini meledak, kita tidak terlibat. Baik ada alam semesta maupun tidak, kita tidak terlibat. Bagaimanapun keadaan tubuh ini, kita tidak terlibat. Kita tidak terikat dengan apapun. Inilah kebebasan sejati yang terpisah dari segala sesuatu. Ini adalah dimensi khusus di mana hanya elemen-elemen murni yang ada. Seperti kehampaan yang jernih di angkasa tanpa bintang, matahari, lubang hitam tanpa kegelapan, tanpa terang hanya kemurnian yang luar biasa, lebih jernih dari berlian, lebih jernih dari air murni, tetap jernih dan terang seperti itu. Kita adalah elemen ini, di atas segalanya, sepenuhnya melampaui segala kondisi. Inilah elemen murni kita. Saatnya kembali ke rumah. Mari kita pelajari sifat sejati kita. Kita tidak dilahirkan untuk mempelajari hal-hal lain, karena kita telah mempelajari segalanya begitu lama dan tidak pernah belajar tentang asal mula kita sendiri. Saatnya untuk kembali ke rumah. Berbaliklah ke dalam dan sadari kemurnian dalam pikiran dan hatimu sendiri. Karena jauh di dalam diri terdapat kemurnian luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Siapapun yang menemukannya terlebih dahulu akan menjadi seorang bijak, seorang penguasa kebijaksanaan sejati, yang terbesar dan paling mulia dari semua makhluk. Banyak yang telah menyadari esensi asli ini dan telah melampaui penderitaan. Mereka tidak lagi terlahir kembali, tidak lagi mengambil bentuk yang bisa terluka, dimakan, atau dihancurkan. Mereka bebas dari siklus rasa sakit, kesalahan, dan perjuangan. Di dalam esensi murni itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk bersaing atau mencari apapun, karena ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki penderitaan, hanya kejernihan yang murni dan bercahaya. Ia menyimpan kebahagiaan yang jauh melampaui kebahagiaan duniawi atau bahkan kondisi meditatif yang paling dalam. Kenikmatan meditasi yang begitu banyak orang di dunia ini cari, singkirkan itu. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, esensi yang murni dan tak tercemari. Ini adalah kemurnian itu sendiri melampaui semua konsep kebahagiaan, tidak tersentuh oleh kondisi apapun, suatu keadaan pembebasan yang mendalam. Cukup dengarkan rekaman saya sesering mungkin, dengarkan berulang kali, dengarkan lagi dan lagi 10 kali. 20 kali, 50 kali, 100 kali dengarkan setiap rekaman, dengarkan terus-menerus, dengarkan sebanyak mungkin. Ini tidak berkaitan dengan agama, setiap orang dapat mengakses elemen primordial ini. Bahkan lebih baik bagi anak-anak. Anak-anak hanya perlu mendengarkan sebentar, dan mereka akan terbebas dari penderitaan. Hidup mereka akan berubah sepenuhnya. Mereka akan memiliki perspektif kebijaksanaan dan kecerdasan, dan dunia ini akan berkembang pesat. Tidak akan ada lagi bahaya, hanya saling membantu, karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Begitulah ketika kita mencapai elemen murni ini. Untuk mengaksesnya, kita harus melihat bahwa tubuh fisik ini bukanlah kita. Pahamilah, pahami sampai kehidupan menerimanya sepenuhnya. Ajarkan kehidupan, ajarkan diri sendiri setiap hari melalui tubuh ini. Cukup dengan mendengarkan rekaman saya. Hanya dengan mendengarkan dan mengikuti ajaran ini, kita akan memahami bahwa tubuh ini bukanlah kita. Apakah suara yang berbicara ini muncul dengan sendirinya, atau apakah itu benar-benar kita? Kita hanya perlu mengamati ke dalam siapa yang sebenarnya berbicara. Bisakah suara ini disentuh? Bisakah suara ini dibentuk menjadi sesuatu? Bisakah suara ini dimasukkan ke dalam kantong? Tidak, bukan. Pikiran-pikiran dalam benak kita, yang berbicara di dalam diri kita seperti keinginan untuk mengunjungi ibu, memikirkan ibu, ingin bepergian ke Inggris, Thailand, Afrika, Amerika, Jepang, atau Korea, ingin berlayar, ingin melangkah ke bulan. Ketika kita memikirkan hal-hal ini, ketika suara berbicara dalam pikiran kita, apakah kita menyadari bahwa kita sedang berpikir demikian?
Apakah kita melihat bahwa suara di dalam pikiran kita terus-menerus berbicara? Apakah kita menyadari bahwa suara ini bukanlah kita? Itu hanyalah fenomena alami yang terjadi dengan sendirinya. Sama seperti awan yang muncul di langit dan bergerak tanpa kendali kita, pikiran dan suara di dalam diri juga muncul dan lenyap dengan sendirinya. Kita tidak menciptakannya, dan kita tidak memilikinya. Dengan mengamati dengan kesadaran yang mendalam, kita mulai memahami bahwa semua pikiran, suara, dan keinginan ini hanyalah fenomena yang datang dan pergi. Mereka tidak memiliki substansi nyata, tidak memiliki inti sejati yang bisa disebut sebagai kita. Ketika kita benar-benar melihat ini, akan muncul kebebasan yang sejati, bebas dari keterikatan, bebas dari ilusi, bebas dari penderitaan yang datang karena kesalahpahaman tentang siapa kita sebenarnya. Apakah kamu melihat bahwa tawa itu muncul dengan sendirinya? Tidak ada yang memiliki tawa ini. Katakan saja bahwa tidak ada kita dalam tubuh ini, tidak ada kita dalam kondisi ini. Kita adalah elemen kehidupan, kosong dan jernih di dalam. Jika kita membaginya menjadi 3 lapisan, elemen kehidupan adalah murni, jernih, dan menyatu dengan seluruh alam semesta. Kita adalah elemen itu, elemen yang jernih dan murni, yang satu dengan seluruh alam semesta. Elemen yang murni dan jernih ini seperti bola bening, sangat jernih. Ini adalah lapisan pertama, dan inilah diri kita yang sejati. Inilah elemen sejati kita. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bahasa, dan tidak ada kita di dalamnya. Pahamilah ini, meskipun saya menyebutnya sebagai kita. Elemen murni ini sangat murni, tetapi elemen ini sendiri tidak mengetahui bahwa ia adalah murni. Ia tidak tahu bahwa ia adalah elemen ini karena ia tidak memiliki bentuk. Kita tidak dapat mengetahui apa kita sebenarnya karena kita tidak memiliki bentuk, dan kita tidak memiliki alat untuk berbicara atau mengenali diri kita sendiri. Apakah kamu mengerti? Kita tidak memiliki alat untuk memahami siapa kita. Untuk mengetahui siapa kita, kita harus menciptakan sebuah bentuk. Elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini memiliki substansi kehampaan, substansi yang jernih. Itu seperti memiliki tegangan permukaan seperti bola air yang jernih dengan permukaan yang tegang. Jika sesuatu menyentuhnya, ia dapat merasakannya. Ia juga dapat beriak. Ini hanyalah analogi untuk membantu pemahamanmu. Jika elemen murni ini memiliki tegangan permukaan, maka substansi kita adalah jernih dan tanpa bentuk. Substansi jernih ini memiliki tegangan permukaan di sekelilingnya. Tegangan permukaan dalam substansi jernih ini memungkinkan kita untuk merasakan sesuatu. Begitu sesuatu menyentuhnya, ia dapat merasakannya, riak muncul, dan kemudian efek riak itu terus berlanjut. Analogi ini bertujuan untuk membantumu memahami. Kita adalah elemen murni yang tidak terpengaruh oleh bentuk atau kondisi apapun, tetapi ketika sesuatu menyentuh kita, kita mengalami sensasi yang beriak. Namun, pada akhirnya, kita tetaplah elemen yang kosong, jernih, dan murni. Ini adalah energi yang berfungsi untuk merasakan dan dapat beriak menjadi suara. Suara yang terus-menerus kita pikirkan, suara yang kita ucapkan saat ini ketika kita membuka mulut untuk berbicara, suara ini bukanlah kita. Itu hanyalah efek, sebuah riak. Ketika sesuatu menyentuhnya, ia akan beriak. Apakah kamu mengerti? Itu hanyalah efek riak dari suara. Suara ini juga bisa beriak menjadi gambar. Ia beriak menjadi suara sehingga efeknya dapat dirasakan. Persepsi adalah hasil dari efek riak tersebut. Misalnya, tegangan permukaan di sekitar tubuh ini berfungsi sebagai alat persepsi. Ketika sesuatu menyentuhnya, pertama-tama ia merasakan permukaan, dan segera setelah itu, efek riak terjadi, riak, riak, riak. Ia beriak menjadi suara yang diucapkan saat ini. Ia beriak menjadi suara yang kita dengar sekarang. Namun, kita yang tidak menyadari ini menggunakannya tanpa pernah menyadari bahwa suara ini bukanlah kita.
Itu hanyalah alat yang bekerja untuk kita. Suara ini bekerja untuk kita. Ia beriak menjadi suara, beriak menjadi gambar. Ia bekerja untuk kita karena kita adalah elemen jernih di dalamnya. Katakanlah bagian dalam adalah kita. Lapisan kedua ini adalah lapisan transformasi, lapisan efek yang dapat dirasakan, lapisan yang beriak menjadi suara, gambar, dan emosi. Ia beriak menjadi emosi kesenangan, ketidaksenangan, dan perasaan netral. Ia juga bisa beriak menjadi penderitaan yang ekstrim. Penderitaan yang beriak menjadi penderitaan ekstrim itu bukanlah kita. Seperti ketika kita ingin makan es krim tetapi tidak bisa. Kita menderita karena pikiran yang kita miliki, suara dalam pikiran kita. Ini adalah efek riak. Ketika kita melihat sesuatu, ketika sebuah gambar memengaruhi kita, kita merasakannya. Efek riak pun terjadi, seperti saat kita ingin makan es krim. Apakah kita mendengar suara dalam pikiran kita yang berkata, "Saya benar-benar ingin makan es krim"? Ada juga gambaran di benak kita, bayangan tentang jenis es krim yang kita inginkan. Pikiran itu berkata, "Saya ingin sekali makan es krim." Kemudian, kita melihat mobil penjual es krim datang. Kita merasa senang, berpikir, mobil es krim datang ke arah saya. Saya pasti akan mendapatkannya. Kita berpikir dalam benak kita, saya akan mendapatkannya. Mobil es krim datang, dan kita mulai mempercayai bahwa kita pasti akan mendapatkannya. Perasaan puas muncul seketika, namun, semua itu hanyalah riak yang muncul di atas elemen kehidupan kita yang murni dan jernih. Amati saja ke dalam, kita adalah elemen kehidupan yang kosong dan jernih, dengan permukaan dalam substansi elemen yang kosong dan jernih, yang disebut sebagai tegangan permukaan dari substansi elemen kita. Ini hanyalah analogi, karena dalam kenyataannya, elemen ini tidak memiliki bentuk dan tidak dapat berbicara dalam bahasa ini. Tetapi analogi ini membantu kita melihat gambaran yang lebih jelas untuk memahami. Elemen yang murni dan jernih, substansi elemen kita yang jernih, memiliki tegangan permukaan di sekelilingnya. Tegangan permukaan ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Elemen kehidupan ini menciptakan segala sesuatu, mengerti? Elemen sumber ini sangat agung. Elemen inilah yang menciptakan semua kondisi energi, kemudian semua energi dan kondisi ini menciptakan elemen material, termasuk partikel debu yang semuanya diciptakan sepenuhnya dari kondisi energi elemen kehidupan ini. Pertama, elemen ini menciptakan partikel debu kecil. Partikel debu ini kemudian memiliki kondisi massa energi yang menyelimutinya. Kemudian partikel-partikel ini bergabung, saling menarik, dan terus berproses hingga akhirnya menjadi matahari, bintang-bintang, hingga hari ini. Apakah kamu mengerti? Karena jika kita mencoba menghapus semuanya sepenuhnya, yang tersisa hanyalah kejernihan kosong, tidak ada alam semesta sama sekali. Ketika alam semesta dihapus sepenuhnya, hanya ada kejernihan kosong tanpa kegelapan, tanpa cahaya dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Sebuah titik kecil meledak di kejernihan kosong itu, boom. Energi pertama kali menyebar. Kemudian partikel debu kecil muncul kembali dari energi tersebut. Energi ini menciptakan partikel-partikel kecil, membentuk objek-objek kecil, dan objek-objek kecil ini mulai bergabung, saling menarik, membentuk bintang, matahari, lubang hitam, dan segala sesuatu yang kita lihat saat ini. Semuanya diciptakan dari elemen asli. Apakah kamu mengerti? Oleh karena itu, kita harus kembali untuk melihat elemen asli dari kekuatan kehidupan kita. Kita juga seperti ini. Kekuatan kehidupan kita tidak memiliki bentuk. Apakah kamu mengerti? Pernahkah kamu mendengar atau mendengarkan ajaran ini sebelumnya? Ini adalah pengetahuan yang langka. Jika kamu berkata ini sulit, maka akan sulit. Jika kamu berkata ini mudah, maka mungkin sangat mudah. Pahami saja bahwa tidak ada yang disebut sebagai kita. Pahami ini terlebih dahulu, tidak ada yang disebut sebagai kita. Jadi, jangan menyakiti, jangan bertengkar, jangan membenci siapapun, jangan marah,
jangan menderita karena apapun, karena tidak ada yang benar-benar kita. Kita adalah elemen asli kosong, sangat jernih, dan sangat murni. Pahami ini, dan mulailah dengan membuat komitmen di hatimu. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan dharmaku, mendengarkan, dan terus mendengarkan setiap hari hingga aku mencapai pemahaman. Kemudian, kesadaran akan muncul dari dalam. Kamu akan mengamati dari dalam. Kamu akan melihat suara-suara. Kamu akan melihat suara yang berbicara di dalam pikiran. Cukup satu suara saja. Amati suara di dalam diri. Tidak perlu berfokus pada gambaran mental atau emosi. Cukup amati suara di dalam. Sekarang, amati suara yang berbicara di dalam pikiranmu. Lihat bahwa itu bukanlah kita, dan kamu akan melihat bahwa yang melihat dan yang merasakan juga bukan kita. Kamu hanya perlu melirik, cukup mengamati. Lirik dan amati bahwa yang mengetahui, yang mendengar suaranya sendiri, yang mencium bau, yang mengetahui dirinya sendiri, yang merasakan dan melihat pandangannya sendiri. Ia merasakan pikirannya sendiri, berbicara dalam pikirannya sendiri. Sekarang, di mana kita? Amati ini saja. Kemudian tanyakan pada hatimu, jika kedua hal ini bukan kita, lalu di mana kita? Tanyakan pada elemen kehidupan asli. Tanyakan pada elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Sementara kamu bertanya, suara ini juga bukan kita. Apakah kamu mengerti, jika suara yang berbicara bukan kita, dan yang mengetahui bukan kita, lalu siapa kita? Ungkapan, siapa kita, masih merupakan suara ini, bukan? Lihat dengan jelas bahwa yang berbicara itu bukan kita. Yang bertanya juga bukan kita. Pahami ini seringkali. Dengan memahami ini, kita akan mulai melepaskan keterikatan kita pada semua suara, pikiran, dan perasaan yang sebelumnya kita anggap sebagai kita. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kita hanyalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Ia merasakan dirinya sendiri berpikir di sini, berbicara di dalam pikiran di sini, berbicara sendiri. Lalu, di manakah kita? Amati ini saja, amati, lalu tanyakan pada hatimu sendiri, jika kedua hal ini bukan kita, lalu di manakah kita? Tanyakan pada elemen kehidupan kita. Tanyakan pada elemen kehidupan yang kosong, murni, dan jernih. Saat kita bertanya, suara pertanyaan ini juga bukan kita, mengerti? Jika suara yang berbicara bukan kita, dan kesadaran yang mengetahui ini bukan kita, lalu siapa kita? Kata-kata, lalu siapa kita, itu sendiri masih merupakan suara, bukan? Perhatikan bahwa suara ini bukan kita. Pertanyaan ini bukan kita. Pahami seperti ini. Amati dan lihat bahwa ini bukan kita, dan yang bertanya juga bukan kita. Lalu, siapakah kita? Pada titik ini, kekuatan kehidupan akan terbangun. Buatlah janji seperti ini, mulai sekarang, aku akan mendengarkan ajaran ini sepanjang waktu, hingga aku menyadarinya dalam elemen kehidupanku, hingga aku memenangkan permainan ini. Kita harus memenangkan permainan ini. Ini adalah pengetahuan yang paling sulit, namun pada saat yang sama, juga yang paling mudah. Hanya orang yang bijaksana yang dapat memahaminya, dan setiap orang masing-masing dari kita adalah seorang bijak. Jadilah bijak sekarang, jadilah arif sekarang, jadilah terampil sekarang. Ini adalah satu-satunya ajaran di mana siapapun yang memahami terlebih dahulu akan menjadi makhluk yang paling agung, yang paling terbebaskan. Kita akan meneteskan air mata dan merasa bahwa ini sungguh luar biasa ketika kita melihat kebenaran, seolah-olah semua ini hanyalah dunia mimpi. Dengarkan ajaran ini, pahami hingga kita terbebas, hingga kita terjaga dan menyadari, apakah semuanya hanyalah mimpi? Kesadaran seperti ini akan muncul, melihat bahwa tidak ada satupun dari ini yang benar-benar kita, tidak ada yang benar-benar eksis. Semuanya seperti mimpi. Begitu kita terjaga, kita kembali ke elemen kehidupan. Dunia kita ini terdiri dari elemen nol, dimensi kehampaan. Tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada bentuk,
tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada emosi. Segala sesuatu yang diketahui hanyalah keberadaan murni. Keberadaan murni ini tidak memiliki siapapun yang mengetahuinya, tidak ada yang menyadarinya. Aku berbicara seperti ini sekarang, tidak ada yang mengetahui ini. Hanya sifat yang murni dan jernih yang ada. Ia mengetahui segalanya, mengandung semua pengetahuan. Ia sangat agung. Siapapun yang mencapai pemahaman ini, memenangkan permainan ini, adalah yang paling luar biasa. Ini adalah pencapaian terbesar. Kita akan menunjukkan keajaiban ini. Air mata akan mengalir. Dengarkan ajaran ini dengan saksama, dengarkan setiap saat, hingga suaraku terus bergema dalam pikiranmu. Lalu, amati ke dalam. Dengan mendengarkan terus-menerus, pemahaman akan muncul, dan kita akan menyadari bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni bebas dari segala bentuk keterikatan. Berikrar untuk mengamati ke dalam, hanya mengamati, sekilas melihat siapa yang sedang berbicara saat ini. Apakah suara itu benar-benar berbicara dengan sendirinya? Amati dengan cermat. Akan ada saat ketika kamu menyadari siapa yang berbicara. Ini seperti ketika kamu akan tidur, merasa nyaman, dan tiba-tiba kamu mendengar dirimu sendiri berkata, "Aku harus memangkas rumput di depan rumah, sangat berantakan." Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan terkejut. Ini seperti terbangun dengan kaget dan bertanya, siapa yang mengatakan itu? Ketika kamu melihat bahwa suara yang kamu dengar bukan dirimu, kamu akan menyadari dengan jelas bahwa suara itu bukan milikmu, seolah-olah kamu menangkapnya basah-basah. Setiap kali kamu menyadari, misalnya saat kamu berbaring dengan nyaman atau berada di ruangan yang tenang, tiba-tiba kamu mendengar suara keras, duk. Kamu merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang bertanya, suara apa itu? Orang yang bertanya, suara apa itu, bukanlah dirimu. Siapa yang tahu ini? Ketika kamu menyadarinya, kamu akan mengalami kesadaran tiba-tiba dan terbebas. Setiap kali elemen kehidupan melihat kebenaran bahwa apa yang diketahui bukanlah dirimu, bahwa apa yang diucapkan, dipikirkan, atau bahkan hanya dipikirkan dalam pikiran bukanlah dirimu itu akan terbebas. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan segera terbebas, karena kamu melihat kebenaran, tidak ada satupun yang merupakan dirimu, bukan suara, bukan gambar, bukan emosi, bukan pengetahuan. Bahkan kata-kata yang aku ucapkan saat ini, itu bukan aku yang berbicara, dan ini bukanlah suara. Tidak ada yang menyadarinya, ini hanyalah proses alami yang terjadi dengan sendirinya. Begitu kita terbebas dari ini, kita akan bertemu dengan elemen murni. Dan beberapa orang, ketika mereka terbebas seperti ini, mungkin menangis. Beberapa mungkin merasa gembira dan berpikir, aku adalah malaikat, aku adalah dewa, aku adalah makhluk ilahi. Jika ini terjadi, itu berarti mereka masih bermain dengan pikiran. Jika seseorang merasa seperti mereka adalah sesuatu yang istimewa, itu masih bermain dengan pikiran, tersesat dalam emosi, dan melekat pada gagasan, aku adalah. Ketika benar-benar murni, tidak akan ada, aku, sama sekali. Tidak akan ada perasaan superior atau menjadi istimewa, aku lebih baik, aku hebat. Tidak akan ada apapun kecuali ruang kosong. Teruslah mengamati, itu akan secara bertahap terbebas. Itu akan perlahan keluar, dan pengalamannya akan seperti ini, akan terasa ringan. Semakin kamu mendengarkan, semakin ringan jadinya, semakin nyaman. Semakin kamu mendengarkan, semakin kamu menyadari, aku sama sekali tidak menderita. Suara ini berbicara dengan sendirinya, ini adalah urusannya sendiri. Itu memiliki emosinya sendiri. Jika demikian, mengapa aku harus menderita? Mengapa berdebat dengannya? Mengapa tidak berbicara dengan baik kepada semua orang? Mendengarkan ajaran ini, menjadi lebih ringan, menjadi lebih luas. Semakin kamu mendengarkan, semakin ringan, semakin luas terasa. Dan kemudian, itu terbebas dari konsep kita. Itu terbebas dari menjadi seseorang, dan kita merasa bahwa kita ada di dunia ini,
tetapi kita tidak menderita karena apapun. Kita menjalani hidup kita seperti sebelumnya, tetapi tanpa penderitaan. Kita tersenyum, merasa damai, bertanya-tanya, untuk apa kita bertarung? Tidak ada apa-apa, itu adalah kosong, tidak ada yang benar-benar milik kita. Jadi, jangan bertengkar, jangan marah, mengapa kita harus marah? Tidak ada yang nyata, dan kemarahan yang kita rasakan, mengapa harus marah? Itu melelahkan, itu berat. Apakah terasa melelahkan untuk marah? Apakah terasa berat? Apakah terasa panas, menyesakkan? Jika kamu tahu itu penderitaan, mengapa tetap mempertahankannya? Mengapa memegang emosi penderitaan seolah-olah itu adalah api? Apakah kamu akan memegang api? Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Lalu, mengapa tetap memegangnya? Bayangkan jika emosi penderitaan dapat dibentuk menjadi bola. Penderitaan yang kita katakan kita alami, bisakah itu dibentuk menjadi bola? Tolong, ambil semua penderitaanmu dan bawakan padaku. Bentuklah menjadi bola. Bisakah kamu melakukannya? Tidak, kamu tidak bisa. Jika kamu tidak bisa membentuknya menjadi bola, lalu mengapa menderita? Apakah kamu mengerti? Itu tidak memiliki substansi, itu tidak memiliki bentuk, dan kamu tidak bisa menyentuhnya. Jadi mengapa kita harus terbenam di dalamnya? Bisakah kamu melihat bahwa semua emosi bukan milik kita? Kebahagiaan juga demikian. Bisakah kebahagiaan dibentuk menjadi bola? Bisakah penderitaan atau emosi apapun dibentuk menjadi bola? Apakah ada yang memiliki emosi? Hanya orang yang tidak tahu yang melekat pada emosi, melekat pada kebahagiaan, melekat pada penderitaan, melekat pada semua emosi. Emosi hanyalah fenomena alami, seperti angin. Mereka muncul dan lenyap dengan sendirinya. Bisakah seseorang menunjukkan padaku bola angin? Bisakah seseorang membentuk angin menjadi bola? Itu mustahil. Biarkan suara muncul dengan sendirinya dan kemudian menghilang, sebagaimana ia muncul di hadapan kita dan kemudian lenyap. Biarkan gambar yang muncul dalam pikiran muncul dan kemudian lenyap. Biarkan emosi kepuasan muncul dan kemudian lenyap. Emosi kebahagiaan atau kesedihan akan muncul dan kemudian lenyap. Kita tidak perlu melakukan apapun terhadapnya, cukup pahami bahwa semua ini bukan milik kita, dan tidak ada yang memilikinya. Tidak ada yang memiliki emosi. Tulislah di selembar kertas dan tempel di rumah, tidak ada yang memiliki suara ini. Tidak ada yang memiliki gambaran mental ini. Tidak ada yang memiliki emosi ini. Penderitaan bukan milik siapapun. Ketika kita tidak melekat, terikat, atau terlibat dengannya, emosi penderitaan akan lenyap. Hal yang sama berlaku untuk emosi kebahagiaan. Tidak ada yang memiliki kebahagiaan juga. Biarkan itu berjalan dengan sendirinya, dan ketika kita tidak ikut campur, tidak melekat, atau tidak terlibat, itu akan memudar. Biarkan semua emosi, termasuk kemarahan, frustrasi, kesedihan, kebosanan, dan penyesalan, muncul dan lenyap dengan sendirinya. Atau kita bisa membayangkan emosi seperti bola sepak. Ketika emosi muncul, kita cukup menendangnya pergi. Jika kemarahan muncul, tendanglah kemarahan itu. Jangan bermain dengannya. Jika kemarahan muncul, tendanglah kemarahan itu. Jika kebahagiaan muncul, tendanglah kebahagiaan itu. Apapun emosi yang muncul, tendanglah dan biarkan pergi, bahkan kesadaran akan emosi itu, bahkan suara yang terdengar. Dapatkah kamu menyadari bahwa pendengaran terjadi dengan sendirinya? Itu melakukan tindakan mengetahui dengan sendirinya. Dapatkah kamu melihat ini? Jika kita melihat bahwa kita tidak perlu berlatih atau berkonsentrasi untuk mendengar, cukup amati bahwa itu mendengar dengan sendirinya. Itu mencium bau dengan sendirinya. Itu melihat dengan sendirinya. Itu merasakan rasa dengan sendirinya. Ketika makanan ditempatkan di mulut, ia mengenali rasa dengan sendirinya. Cukup amati bahwa ia mengenali rasa dengan sendirinya. Sama seperti tubuh, jantung berdetak dengan sendirinya. Kita tidak perlu menyuruhnya berdetak. Jantung berdetak dengan sendirinya. Itu bernapas dengan sendirinya. Hati bekerja dengan sendirinya. Usus bekerja dengan sendirinya.
Sistem ekskresi bekerja dengan sendirinya. Anggota tubuh bergerak dengan sendirinya. Seperti itulah. Cukup amati bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menjadi diri kita? Kita hanya perlu menangkap intinya. Tulislah di atas kertas, tidak ada yang menjadi kita. Dan kita hanya mengamati. Suara ini berbicara dengan sendirinya. Kita harus melihat bahwa suara yang berbicara bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Coba amati dengan mendalam ke dalam. Suara yang berbicara dalam pikiran tidak dapat disentuh. Itu muncul sebagai kata-kata lalu memudar. Itu muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Itu kosong, tidak ada. Ketika tidak ada suara, kesadaran dan suara lenyap, hanya menyisakan kekosongan, tidak ada apa-apa. Dapatkah kamu mengamati ini? Baik itu suara, ada kesadaran yang menyertainya. Kesadaran, yang mengetahui, dan suara muncul bersama, larut bersama. Cukup amati. Emosi muncul, kesadaran juga muncul. Keduanya larut bersama. Setiap kali ada suara, gambar, atau emosi yang muncul, kesadaran muncul dan melakukan tugasnya mengetahui bersama, lalu keduanya larut bersama. Ada yang melakukan tindakan mengetahui dan yang berpikir serta merenung. Sebuah emosi muncul, dan itu larut bersama. Lalu, di mana kita? Dari mana itu muncul? Cobalah amati ke dalam. Itu muncul dari kehampaan, jernih dan sangat murni. Di dalam diri kita, itu beriak menjadi suara. Ketika suara berakhir, itu kosong, tidak ada apa-apa di sana, kosong, jernih, murni seperti sebelumnya. Dapatkah kamu melihatnya? Kita hanya mengamati, tidak ada diri. Tulislah di kertas dan tempel di rumah, tidak ada diri. Hanya ada fenomena yang berfungsi dengan sendirinya. Cukup amati bahwa suara ini adalah sesuatu yang bekerja dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya, memiliki emosi dengan sendirinya, mengetahui dengan sendirinya. Lalu di mana diri? Tidak ada diri, tidak ada apapun yang benar-benar milik kita. Hanya ada elemen kehidupan yang kosong, jernih, sangat murni, tanpa bentuk, menyatu dengan segalanya. Pahamilah seperti ini terus-menerus. Cukup amati saat kita sedang mengemudi, saat kita berlari, saat kita mandi, saat kita berjalan, saat kita sibuk bekerja, saat kita melakukan apapun, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini selalu ada bersama kita, tetapi kita tidak melihatnya, kita tidak mengetahuinya. Untuk mencapainya, kita harus melepaskan semua fenomena. Saat ini kita percaya bahwa kita adalah manusia, buanglah pemikiran bahwa kita adalah manusia. Suara yang kita percayai sebagai kita yang berbicara, buanglah perasaan bahwa kita yang berbicara. Gambar yang kita pikirkan, yang kita yakini sedang kita pikirkan sekarang, buanglah perasaan bahwa kita adalah pemikir. Lepaskanlah. Emosi yang kita pahami sebagai kita yang benar-benar bahagia, benar-benar menderita, puas, tidak puas, atau netral, semua emosi saat ini yang kita pahami sebagai milik kita, lepaskan perasaan bahwa emosi ini adalah milik kita. Bahkan kesadaran ini yang kita pahami sebagai kita yang mengetahui saat ini, lepaskan perasaan bahwa kita sedang mengetahui. Biarkan semuanya pergi. Cukup amati bahwa hal-hal ini muncul dan lenyap. Mereka muncul dengan sendirinya, larut dengan sendirinya. Kesadaran ini mengetahui dengan sendirinya. Amati seperti ini. Cukup amati dan lihat. Pahami dengan mendalam, pahami lebih dalam, dan kamu akan menemukannya. Kamu akan melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang eksternal, dan kemudian kamu akan menemukan apa yang ada di dalam. Seperti yang telah saya katakan, kehidupan ini terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan luar adalah lapisan tubuh fisik. Lapisan tengah adalah lapisan fenomena, fenomena energi berupa suara, gambar, emosi, dan kesadaran mengetahui. Ini adalah lapisan fenomena, lapisan energi. Lapisan dalam adalah lapisan unsur primordial. Kita adalah unsur kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Ini adalah lapisan terdalam.
Kita harus melihat bahwa semua ini sepenuhnya eksternal. Kita adalah yang berada di dalam. Berbicaralah dengan kesadaran batin. Saya menggunakan suara ini untuk berbicara, menggunakan suara ini untuk menunjukkan bahwa suara adalah sesuatu yang eksternal. Suara ini bukanlah kita. Dengan kata lain, kita beruntung menempati tubuh ini, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa tubuh ini bukanlah kita. Kita beruntung mendengar suara ini, mengalami gambaran mental, emosi, dan kesadaran, untuk melihat bahwa semua fenomena ini bukanlah kita. Menggunakan bahasa untuk berbicara demi menyampaikan bahwa bahasa ini bukanlah kita. Apakah kamu mengerti? Siapapun yang memahami hal ini akan meneteskan air mata penuh keajaiban. Kita akan merasa bahagia, kita tidak akan menderita karena apapun. Melihat orang lain menderita, kita akan berpikir, mengapa harus menderita? Apa manfaat dari penderitaan? Jangan menderita, itu hanyalah sifat alami. Setiap kehidupan, setiap unsur, setiap tubuh, lahir untuk akhirnya lenyap. Tubuh akan lenyap kapanpun itu terjadi, tetapi yang terpenting adalah setiap orang harus segera memahami unsur kehidupan primordialmu, karena itu kosong, jernih, dan murni. Harus segera memahami secepat mungkin. Jangan biarkan hari-hari dan malam berlalu dengan sia-sia. Segeralah untuk memahami, karena setelah kamu memahami dan menyadarinya, segalanya akan menjadi tidak berarti. Kita tidak akan menderita karena apapun. Kita akan hidup di bumi ini dengan melihat semua orang tersenyum cerah, hanya berbicara tentang kebangkitan, bagaimana rasanya, bagaimana perasaan setelah mendengarku. Setiap orang akan berkata bahwa mereka menangis deras kemarin, itu sangat ajaib, segalanya menjadi terang. Masih merasa ringan dan jernih sekarang. Beberapa orang menangis, bagaimana mereka tidak menangis? Karena mereka kehilangan apa yang dulu mereka anggap sebagai diri. Kita dulu berpikir bahwa kita adalah manusia. Ketika kita mengetahui kebenaran bahwa kita bukan manusia, air mata mengalir karena kita belum pernah melihat kebenaran bahwa suara yang berbicara ini bukanlah kita. Kesadaran mengetahui ini bukanlah kita. Kita kehilangan segalanya tetapi mendapatkan sesuatu yang paling berharga, mendapatkan kehidupan baru, yaitu kehidupan yang asli, unsur yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Unsur ini tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, tidak pernah menjadi apapun, ini adalah unsur yang kekal. Kita adalah unsur yang kekal, unsur kehidupan yang kosong, sangat jernih, berkilauan jernih, lebih jernih dari kejernihan, benar-benar murni, sangat murni sehingga tidak ada apapun, tanpa bentuk, kosong, terbuka, tanpa penderitaan. Ingatlah ini, semua emosi, baik bahagia maupun menderita, biarkan mereka berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu mencoba untuk menyadarinya, karena menyadarinya tidak membawa manfaat apapun, tidak menyadarinya juga tidak membawa manfaat apapun. Jangan berharap untuk menyadari atau tidak menyadari. Cukup amati bahwa ia mengetahui dengan sendirinya. Biarkan saja. Sekarang marah, biarkan saja. Senang, biarkan saja. Mengetahui sekarang, biarkan saja. Berpikir sekarang, biarkan saja. Kesal, biarkan saja. Biarkan semua orang menerima sifat alami fenomena fisik di luar, dan fenomena suara, gambar, emosi, dan kesadaran yang merupakan lapisan kedua, untuk melakukan fungsinya. Biarkan cangkang fisik, pikiran, emosi, kesadaran, mengingat, melupakan, apapun itu, biarkan saja. Semua ini adalah sesuatu yang eksternal. Biarkan mereka melakukan fungsinya. Biarkan semua fenomena alam bekerja. Biarkan suara berbicara dengan sendirinya. Biarkan tawa tertawa dengan sendirinya. Biarkan kegembiraan bersukacita dengan sendirinya. Biarkan gangguan bekerja dengan sendirinya. Itu muncul dengan sendirinya dan lenyap dengan sendirinya. Emosi penderitaan muncul lalu lenyap. Emosi bahagia menghilang. Setiap emosi muncul lalu menghilang. Suara muncul lalu menghilang. Gambaran mental muncul, semuanya muncul lalu menghilang.
Unsur kehidupan yang kosong, jernih, dan murni tidak menjadi apapun. Ia tidak terlibat dengan semua hal yang disebutkan tadi. Ia tetap jernih dan murni sebagaimana adanya, seperti kehampaan yang ada di hadapan kita. Bahkan jika angin kencang bertiup, bahkan jika tornado menghancurkan segalanya, kehampaan itu tetap tak terpengaruh. Jika kita melempar bom nuklir ke dalam kehampaan ini tetap sama sekali tidak terpengaruh. Kita adalah unsur ini. Datanglah untuk bangkit di dalam diri. Sadarilah kebenaran ini secepat mungkin. Kita semua harus memenangkan permainan ini dengan cepat. Maka kita tidak akan menderita lagi. Kita akan hidup di bumi ini dengan damai, tenteram. Semua orang di dunia akan setara, berbicara dalam bahasa yang sama, bahagia, menciptakan masa depan yang cerah, maju bersama. Tidak akan ada kesombongan, tidak ada pamer, tidak ada, aku hebat, aku pintar, tidak ada kecemburuan, tidak ada pikiran buruk. Tidak akan ada semua itu. Semua orang akan setara, saling membantu, karena tidak ada yang benar-benar kita. Mengapa melakukan sesuatu untuk diri sendiri? Mengapa mengumpulkan begitu banyak kekayaan? Berbagi satu sama lain, saling membantu, karena pada akhirnya tidak ada yang menjadi kita, sama seperti sebelumnya. Mengerti? Semoga kita semua segera menyadari kebenaran ini, kita semua, mulai saat ini. Semoga para pembimbing yang telah tercerahkan menjadi saksi. Mulai saat ini, saya akan dengan tekun mendengarkan ajaran ini, tetap terjaga di dalam, dan melihat pikiran, emosi, serta kesadaran terhadapnya sebagai fenomena alami, bukan sebagai kita, atau milik kita. Saya tidak akan melekat pada sensasi apapun, dan saya tidak akan lahir kembali. Kehidupan ini akan menjadi kehidupan terakhir saya. Ketika saya telah menyadari kebenaran tertinggi, saya akan mengajarkan kepada anak-anak saya, orang-orang terkasih, dan kenalan saya untuk tetap terjaga di dalam dan tidak melekat pada pikiran, emosi, atau sensasi apapun hingga akhir kehidupan. Terima kasih telah menonton dan terlibat dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran ini. Jika Anda merasa ajaran ini bermakna, kami sangat menghargai dukungan Anda dengan berlangganan, menyukai video ini, atau berbagi komentar yang bermakna.